santri. Jadi anak tuh jangan bersedih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ustadzah adalah Ustadzah Ruli Aurelia Oktapina. Kalian bisa memanggil dengan nama Ustadzah Ruli. Untuk tahun ini, alhamdulillah Ustadzah mendapatkan amanah untuk mengajar IPA di kelas 7, yaitu kelas 7A dan kelas 7B. Semangat belajar walaupun di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ustadzah Eni Sulika, biasa dipanggil dengan Ustadzah Eni. Ustadzah akan mengampu IPA kelas 7C dan 7D. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ustadzah Zamzam Fatma Ambarsari, biasa dipanggil Ustadzah Zamzam. Ustadzah mengampu mapel IPA kelas 7. Yang akan Ustadzah ajar adalah kelas 7E, 7F, 7G, dan 7H. Salam kenal dan selamat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ustadzah Nur Ani Jamilah. Kalian bisa memanggil dengan Ustadzah Ani. Insya Allah Ustadzah akan menjadi pengampu IPA kelas 7 untuk kelas 7I dan J. Selamat dan semangat belajar walaupun tetap di rumah. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ustadzah Ira Musarafa, panggil saja Ustadzah Ira, pengampu mata pelajaran IPA kelas 7 MBSAF Fahrudin Putra dan Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ustadzah Fajarwati Stianingsih, bisa dipanggil Ustadzah Wati, pengampu mata pelajaran IPA kelas 7A, B, C, MBS 2 Prambanan. Terima kasih. Yang pertama, kita akan membahas dulu mengenai tata tertib selama pembelajaran daring IPA. Tata tertib yang pertama yaitu adalah santriwan dan santriwati diharapkan hadir tepat waktu sesuai dengan jadwal daring pelajaran IPA yang telah dijadwalkan. Untuk tata tertib yang kedua yaitu santri harus berpakaian yang rapi, sopan, dan menutup aurat ketika pembelajaran daring dilaksanakan. Yang ketiga, santri harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta santun selama pembelajaran berlangsung dan saat menghubungi ustadzah melalui WA. Selanjutnya, yang keempat, apabila santri berhalangan mengikuti pelajaran yang sudah dijadwalkan, silahkan kalian izin terlebih dahulu kepada ustadzah sebelum pembelajaran daring dilaksanakan. Tata tertib yang kelima adalah santri tidak boleh meninggalkan kelas daring sebelum jam pelajaran usai. Tata tertib yang keenam, yang terakhir adalah santri wajib mengumpulkan tugas sebelum batas waktu yang diberikan. Jika santri mengalami kendala, silahkan kalian dapat menghubungi ustadzah melalui WA ustadzah. Jadi nanti ketika pembelajaran daring, ustadzah akan memberikan beberapa tugas. Kalian wajib mengumpulkan tugas tersebut karena nanti masuk ke dalam penilaian dan pengumpulannya harus sesuai batas waktu yang telah ditentukan ustadzah. Apabila santri tidak mengumpulkan tugas sesuai batas waktu yang telah ditentukan dan tanpa keterangan atau izin kepada ustadzah, maka akan mengurangi penilaian. Jadi silahkan diperhatikan baik-baik untuk tugas pembelajaran daring di setiap pelajaran yang ustadzah sampaikan nanti. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penilaian. Untuk penilaian pembelajaran daring ini nanti ada beberapa hal. Yang pertama itu ustadzah akan menilai kehadiran dan keaktifan kalian. Jadi
nanti setiap pembelajaran akan dilakukan absensi, seperti ketika kita belajar di kelas itu. Ketika kalian berhalangan hadir, silahkan untuk izin kepada ustadzah terlebih dahulu. Kemudian yang kedua nanti ada penilaian tugas. Jadi di pembelajaran daring nanti insya Allah akan ada beberapa tugas. Kalian wajib untuk mengumpulkan sesuai batasan waktu yang telah ditentukan. Dan jika kalian mengumpulkannya tidak tepat waktu tanpa alasan yang jelas, akan mengurangi penilaian kalian. Kemudian ada ulangan harian, tetapi nanti kita lihat situasinya dulu apakah kita akan mengadakan ulangan harian secara daring. Kemudian nanti ada juga kuis secara daring. Jadi untuk penilaian pembelajaran IPA secara daring ada 4 hal ya, mengenai kehadiran dan keaktifan santri, kemudian pengumpulan tugas dan tugas yang dikerjakan, kemudian ada ulangan harian dan juga berdasarkan penilaian kuis. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, semoga kalian dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada sekarang ini. Setelah tadi kalian berkenalan dengan guru pengampu mata pelajaran IPA yang akan mengajar kalian di kelas 7 nanti. Tadi sudah hafal belum siapa nama ustadzah yang akan mengajar di kelas 7 kalian? Ya, Ustadzah Ira. Ya, ini Ustadzah Ira ya. Nah, kali ini ustadzah akan menyampaikan materi apa saja yang akan kita pelajari di mata pelajaran IPA kelas 7 semester 1 ini. Kira-kira apa saja? Silahkan kalian siapkan buku catatan kalian. Kalian tulis bab apa saja yang akan ustadzah jelaskan setelah ini. Oke. Selanjutnya nanti pada kelas 7 semester 1 ini kita akan mempelajari sebanyak 6 bab di semester 1 ya. Jadi IPA kelas 7 semester 1 kita akan belajar sebanyak 6 bab. Untuk bab pertama nanti kita akan mempelajari objek IPA dan pengamatannya. Objek IPA dan pengamatannya. Silahkan ditulis di buku catatan kalian. Kemudian pada bab kedua kita akan belajar mengenai klasifikasi makhluk hidup. Bab kedua, klasifikasi makhluk hidup. Sudah ditulis? Kita lanjutkan. Untuk bab ketiga, kita akan mempelajari klasifikasi materi dan perubahannya. Bab ketiga, klasifikasi materi dan perubahannya. Oke, setelah kita mempelajari 3 bab tersebut, kita akan melakukan penilaian tengah semester. Nah, jadi setelah kita belajar 3 bab itu, kita akan melakukan penilaian tengah semester atau PTS. Kemudian setelah PTS, kita masuk ke bab 4. Di bab 4 apa yang akan kita pelajari? Di bab 4 nanti kita akan belajar mengenai suhu dan perubahannya. Silahkan dituliskan bab 4, suhu dan perubahannya. Oke. Kemudian di bab 5 kita akan belajar mengenai kalor dan perpindahannya. Bab 5, kalor dan perpindahannya. Oke. Dan yang terakhir di bab 6. Di bab 6 ini nanti kita akan belajar mengenai energi dalam sistem kehidupan. Energi dalam sistem kehidupan. Oke, sudah dituliskan bab 1 sampai bab 6 yang akan kita pelajari di kelas 7 semester 1 ini. Lalu apa saja yang akan kita bahas di pembelajaran IPA secara daring nanti? Oke, nanti selama pembelajaran daring ini kita insya Allah cukup membahas bab 1 saja, yaitu objek IPA dan pengamatannya. Objek IPA dan pengamatannya. Pada bab 1 ini nanti kita akan belajar mengenai bagaimana sih ilmuwan
penelitiannya. Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh ilmuwan sehingga para ilmuwan itu bisa menemukan segala sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Oke. Kemudian nanti kita akan mempelajari objek apa saja, benda-benda atau apa saja sih yang akan kita pelajari di dalam IPA. Nah, kemudian selain itu kita juga akan melakukan pengukuran. Pengukuran apa saja? Nanti kita akan belajar mengenai pengukuran panjang. Alat ukur panjang itu apa saja sih? Kalian pasti sudah ada yang tahu nih alat ukur panjang yang biasanya kita pakai, sering kita pakai ketika belajar di sekolahan. Nah, biasanya kita menggunakan penggaris. Oke. Nah, selain penggaris, sebenarnya masih ada banyak lagi alat ukur panjang. Apa saja? Nanti kita pelajari di bab 1 ini. Nah, kemudian selain alat ukur panjang, nanti kita juga akan belajar mengenai pengukuran massa. Alat ukur massa itu apa saja? Nanti kita akan mempelajarinya dan kita akan mempraktekkannya. Kemudian selain itu kita juga akan melakukan pengukuran waktu. Nah, pengukuran waktu nanti kita akan melakukan pengukuran waktu. Kemudian nanti kita juga akan belajar mengenai besaran dan turunan. Besaran itu ada apa saja, turunan itu ada apa saja, ada besaran pokok, ada besaran turunan, dan lain-lain sebagainya. Nanti akan kita bahas pada bab 1 ini. Untuk pertemuan kali ini, kalian cukup menuliskan bab-bab yang akan kita bahas pada kelas 7 semester 1 ini. Jadi silahkan tadi yang sudah Ustazah sampaikan ditulis rapi pada buku tulis kalian. Buku tulis khusus IPA ya, bukunya jangan dicampur-campur, oke? Buku tulis khusus mata pelajaran IPA. Tulis nama kalian pada halaman depan buku kalian. Tulis nama, tulis kelas, dan kalau perlu tuliskan nama pengampu mata pelajarannya. Oke? Mungkin itu saja dari Ustazah. Pesan Ustazah, tetap semangat untuk belajar di rumah, jangan malas-malasan. Kemudian tetap semangat belajar di rumah. Semoga keadaan ini semakin membaik dan sesuai dengan rencana pondok, insya Allah untuk MBSAF Fahrudin, semoga sesuai dengan jadwal yang ditentukan kita akan masuk pada bulan Agustus. Dan semoga waktunya tidak diundur sehingga kita bisa belajar bersama di pondok MBSAF Fahrudin. Ustazah nantikan kedatangan kalian. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo mondok makan teri berasa makan hoka bento. Gak bisa nonton TV dengar radio. Mau buka Facebook aja